Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengayunkan langkah kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah yang kita muliakan ini. Untuk itu marilah sejenak kita mengharapkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat dan hidayah yang selalu Allah berikan kepada kita, yang tiada hentinya, untuk selalu dapat kita mensyukurinya. Salawat dan salam Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa dan harapan kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, semoga salawat dan salam kita sampai buat kekasihnya dan menjadi syafaat bagi kita semua dunia wal akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah waktu masih berjalan. Beberapa hari yang lewat kita melaksanakan tugas yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan siam dan melaksanakan qiyam selama bulan suci Ramadan yang penuh dengan rasa keimanan dan harap kehadirat Allah Azza wa Jalla agar noda dan dosa yang ada pada jiwa dan raga kita dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai kultum zuhur kita di rumah Allah yang megah ini, kita ambilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah menyampaikan kepada hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah,
minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ada dua sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk kita bermohon, tempat kita untuk bermujahadah, tempat kita untuk minta tolong kepada Zat Sang Pencipta kita, Sang Pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Apa sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah salat. Orang yang melaksanakan sabar dan salat itu tidak mudah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar dan salat itu tidak mudah kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah jadikan sabar dan salat sebagai sarana untuk bermohon kepadanya, tetapi sabar dan salat itu juga tidak mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Kenapa bapak dan ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang gagal di dalam kesabarannya. Apa buktinya banyak orang yang gagal di dalam kesabarannya? Banyaknya terjadi pertumpahan darah di permukaan bumi ini, banyaknya penghuni penjara di permukaan bumi ini, banyak orang maling, banyak orang perampokan, banyak pembunuhan, banyak gaduh dan hiruk pikuk. Kenapa? Karena dia belum sanggup mengamalkan kesabaran di dalam dirinya. Setelah itu salat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wadah atau sarana bagi hambanya untuk bermohon kepadanya. Rupanya salat itu juga tidak mudah. Kenapa? Jika salat itu adalah perbuatan atau pekerjaan yang mudah, berarti setiap hamba yang sudah menyatakan dirinya bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidak mudah baginya untuk meninggalkan salat. Kenyataan masih banyak orang yang beriman, masih banyak orang yang beragama Islam yang belum menunaikan ibadah salat. Itu adalah sebagai pertanda dan bukti bahwa salat itu bukan pekerjaan mudah, walaupun waktu yang kita pakai hanya sesaat sambil istirahat. Contoh pada siang hari ini, kita duduk di rumah Allah yang megah ini sambil istirahat dari kesibukan kelelahan kerja kita dari pagi. Kita ambil air wudhu, kita salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah zuhur, lalu kita duduk santai sambil mendengarkan tausiah agama, lalu kita salat 4 rakaat dan ditutup nanti dengan salat ba'da zuhur. Waktu sebentar, waktu pelaksananya juga santai, tetapi masih banyak umat Islam yang belum melaksanakan ibadah salat. Lalu bagaimana bapak dan ibu sedang jemaah? Orang yang sabar, orang yang sabar dan mampu dalam kesabarannya, orang yang salat mudah di dalam melaksanakan ibadah salatnya, yaitu adalah orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 46 Allah sampaikan, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang pertama, agar salat kita itu khusyuk. Bagaimana caranya? Kita yakin di saat kita akan salat itu, di saat kita salat, bahwa kita yakin bahwa kita mampu melihat Allah walaupun kita tidak bisa. Kita yakin bahwa kita mampu melihat Allah walaupun kita belum mampu, tapi kita yakin. Jika kita tidak mampu melihat Allah, bapak dan ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua yang diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita yakin di saat kita salat bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita sedang melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk itu bahwa dia itu yakin bahwa dirinya datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga cara kita untuk membuat agar salat kita khusyuk. Yang pertama, yakin kita mampu memandang Allah. Yang kedua, yakin bahwa kita akan dilihat Allah. Yang ketiga, kita yakin bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi siraman sanubari kita, rohani kita. Firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Mudah-mudahan bermanfaat untuk buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.